Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian ya, khususnya siswa-siswi kelas 4 ya. Pada kesempatan yang baik kali ini, tak lupa saya selalu mengingatkan untuk menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri maupun kebersihan di lingkungan rumah kita ya. Jangan lupa untuk rajin-rajin mencuci tangan ya. Minimal setiap kita selesai melakukan aktivitas, langsung saja kita mencuci tangan supaya kuman-kuman ataupun virus tidak menempel ke tubuh kita ya. Selain itu kita juga harus selalu mematuhi aturan pemerintah, yakni untuk selalu menjaga jarak ya, jarak sosial atau social distancing maupun dengan physical distancing atau antar seseorang ya. Kemudian di samping itu di bulan yang baik ini ya, di bulan Ramadan kali ini tentunya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dengan cara beribadah ya, apalagi kita bisa melaksanakan ibadah di rumah ya bersama anggota keluarga, tentunya akan menambah kemeriahan atau kesemarakan dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan kali ini ya. Jadi mungkin kita bisa mengaji lebih khusyuk dengan bimbingan orang tua ataupun melaksanakan puasanya juga lebih tenang ya. Semoga kita pada kesempatan kali ini akan kita bahas dari buku Bu Pena ya, untuk SD atau MI kelas 4 ya. Tema 9 kali ini yang akan kita bahas ya, tema 9 sub tema 1 ya. Buku Bu Pena ini ya, atau buku penilaian Bu Pena ini terbitan dari Erlangga ya. Jadi ada 4 jilid ya, jilid 4A, B, C, dan yang terakhir adalah jilid 4D. Dan yang akan kita bahas kali ini tema 9, kayaknya negeriku ya, subtema 1. Oke, langsung saja kita ke soal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah muatan IPA ya, KD 3.5. Contoh perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah, jadi dari cahaya diubah menjadi energi listrik. Yang A, sinar matahari yang menyinari panel surya ya, ini kayaknya yang A ya. Coba kita lihat lagi yang lain. Yang B, aliran air yang memutar turbin dan menghidupkan generator, ini berarti dari gerak menjadi listrik ya, bukan. Kemudian yang C, aliran listrik yang menghidupkan kipas angin, jadi dari listrik ke gerak ya kipas angin itu. Kemudian yang D, aliran listrik yang memanaskan pemanggang roti panas, berarti dari listrik ke panas ya. Maka jawaban yang paling tepat nomor 1 adalah yang A. Lanjut ke nomor 2. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui adalah, dapat diperbarui ya, biasanya selain bahan tambang ya yang dapat diperbarui itu batu bara, uranium, minyak bumi, ini jelas bukan ya. Minyak bumi, nah kalau ada minyak bumi itu jelas bukan ya. Kemudian gas alam, batu bara, dan biosolar, lah ini yang paling tepat adalah yang D, air, matahari, dan juga angin ya, karena air itu dia ada daur air atau siklus hidrologi, sedangkan yang C ini ada bahan tambangnya juga ya. Sebenarnya dia itu bisa diperbarui tapi membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk bahan tambang. Misalnya minyak bumi itu dia membutuhkan waktu jutaan tahun ya. Oke, nomor 2 jawabannya adalah yang D. Nomor 3, sumber energi cahaya terbesar di bumi adalah matahari ya, ini tidak saya tuliskan ya, jadi cukup saya jawab untuk nomor 3. Jawabannya adalah matahari. Nomor 4, tuliskan manfaat sumber energi yang ditunjukkan oleh gambar A dan B. Oke, untuk yang gambar A ini adalah air terjun, maka ini yang paling
utama biasanya sebagai sumber energi, dia memiliki energi potensial ya. Jadi energi potensial dari air terjun ini karena memiliki ketinggian ya, dia bisa digunakan sebagai pembangkit listrik ya, pembangkit listrik karena dia bisa menggerakkan turbin, dan turbin nanti dihubungkan dengan generator. Jadi cukup manfaat sumber energi. Untuk yang A ini sebagai pembangkit tenaga listrik ya. Kemudian untuk yang B ini adalah air laut ya. Ini sebagai tenaga alternatif juga ya, dengan memanfaatkan gelombang laut. Jadi yang A tadi adanya energi potensial ya, memiliki energi potensial dan energi kinetik itu untuk menggerakkan turbin, kemudian dihubungkan dengan generator sebagai pembangkit listrik. Kemudian yang B ini adalah air laut, itu untuk tenaga alternatif dengan memanfaatkan gelombang laut ya. Sumber energi ini juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Jadi dua-duanya bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Lanjut ke soal nomor 5, tuliskan masing-masing manfaat matahari bagi tumbuhan, manusia, dan alam. Oke, yang pertama manfaat bagi tumbuhan ya. Ini yang jelas dia membantu proses fotosintesis ya pada siang hari, sehingga tumbuhan bisa memasak makanan atau namanya fotosintesis yang digunakan sebagai sumber makanan bagi tumbuhan itu sendiri ya, proses masak makanan. Kemudian selain itu juga berguna bagi manusia proses fotosintesis itu karena mengeluarkan oksigen ya. Jadi intinya manfaat matahari bagi tumbuhan membantu proses fotosintesis ya. Kemudian bagi manusia itu jelas manfaatnya banyak sekali ya. Matahari misalnya pada saat kita menjemur pakaian ya, ataupun kegiatan lainnya ya. Kemudian bagi alam sendiri, matahari itu sebagai pusat tata surya ya. Selain itu dia juga menerangi bumi ya. Jadi masing-masing manfaat matahari bagi tumbuhan tadi untuk membantu proses fotosintesis khususnya tumbuhan hijau ya. Kemudian bagi manusia tadi membantu pada saat kita menjemur pakaian ya. Bisa sebagai pembangkit listrik juga ya. Kemudian bagi alam tadi sebagai pusat tata surya ya. Ini mungkin agak saya percepat karena ada banyak ya yang kita bahas. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya kalau kurang jelas. Langsung ke muatan IPS. Berikut yang bukan sumber daya alam yang terdapat di pantai dan laut adalah, ingat ada kata-kata bukan. Ini yang ada di pantai ya, pohon bakau itu biasanya ada ya. Di pantai itu fungsinya selain sebagai pemecah ombak ya, dia juga sebagai habitat atau tempat hidup ikan di sana ya. Kemudian tanaman teh. Nah ini tanaman teh ini yang tidak, biasanya dia ada di perkebunan ya, dataran tinggi. Mutiara ini juga ada di pantai dan di laut. Tiram juga sama. Maka jawaban untuk yang nomor 1 yang muatan IPS adalah tanaman teh, B. Lanjut ke nomor 2. Pekebun teh merupakan jenis pekerjaan yang banyak dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di, tadi sudah kita bahas ya, teh itu biasanya di daerah yang hawanya dingin, yaitu di dataran tinggi. Lanjut ke nomor 3. Kegiatan ekonomi berupa distribusi dalam pembuatan kertas adalah, kegiatan ekonomi di sini ya yang berupa distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan atau mengirimkan barang atau jasa ya. Maka di sini adalah dalam pembuatan kertas, berarti kegiatannya yaitu pengantaran bahan baku ya, mengantarkan bahan baku dari petani ke pabrik pembuatan kertas. Itu kegiatan distribusinya ya. Kemudian nomor 4, saat makan ikan sarden dari kaleng, kita melakukan salah satu kegiatan ekonomi yaitu makan. Berarti kita kegiatannya adalah konsumsi ya, karena kita menggunakan ya, atau menghabiskan, itu merupakan kegiatan konsumsi. Kemudian nomor 5, buatlah bagian proses kegiatan ekonomi pembuatan keripik kentang yang dimulai dari dataran tinggi. Di sini sudah coba saya buatkan
bagan proses kegiatan ekonominya ya, pembuatan keripik kentang. Yang pertama dari perkebunan tentunya ya, di daerah dataran tinggi ya ini tadi ya, dari dataran tinggi ya, kemudian diolah menjadi keripik kentang. Ini kegiatan produksi ya, bisa oleh suatu perusahaan ataupun industri ya, industri kecil dari rumah tangga juga bisa ya, diolah dan dikemas sebaik mungkin. Ini kegiatan produksi ya. Kemudian kegiatan distribusinya apa? Setelah diolah nanti disalurkan atau dikirim ya ke toko, bisa ke warung ataupun ke supermarket untuk dijual di sana ya. Kemudian setelah berada di toko tentunya kita sebagai konsumen akan membeli ya, menikmatinya ya. Itu dinamakan kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan ekonominya ada kegiatan produksi, distribusi dan juga konsumsi. Kita lanjut ke muatan PKN ya, KD 3.2. Hak yang didapatkan penduduk yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga air adalah, nah ini haknya apa? Menjaga kebersihan, ini adalah kewajiban ya. Mencemari sumber daya air dengan deterjen, nah ini justru dilarang kita ya mencemari, karena jelas sumber daya airnya nanti menjadi kotor. Kemudian membuat bendungan di sekitar sumber daya air, ini juga kita akan berpengaruh juga terhadap pembangkit listrik. Nah, ini juga bukan merupakan hak ya, karena justru akan mengganggu ya kegiatan pembangkit listrik tadi. Yang D, mendapatkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Lah ini jawaban yang paling tepat adalah D ya, karena merupakan hak kita. Karena di sekitar kita ada pembangkit listrik, maka kita berhak untuk mendapatkan listrik dari pembangkit tersebut. Lanjut ke nomor 2. Kewajiban seseorang yang berkunjung ke kebun binatang adalah, oke di sini langsung saya jawab aja ya. Kewajiban saat berkunjung ke kebun binatang itu diantaranya kita harus menjaga kebersihan ya di kebun binatang tersebut. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian dilarang merusak fasilitas yang ada ya. Biasanya sering tuh ada kegiatan coret-coret atau apa ya. Itu juga jadi mengganggu keindahan ya. Jadi dilarang merusak fasilitas, dan tidak sembarangan memberi makan kepada hewan ya. Ada 3, mungkin bisa dipilih salah satunya ya, karena di situ ada tulisan dilarang memberi makanan hewan tersebut, karena justru mungkin hewannya nanti akan menjadi ketergantungan atau seperti apa ya. Makanya biasanya sudah ada jadwalnya tersendiri dan ada tulisannya dilarang memberi makan hewan, biasanya seperti itu. Jadi ada 3 ya, bisa dipilih salah satu. Lanjut ke nomor 3. Manakah yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, hak ataukah kewajiban? Jadi tentulah yang harus kita laksanakan terlebih dahulu adalah kewajiban ya. Karena dengan kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan dapat meraih hak-hak kita dengan lebih mudah ya. Jadi kita laksanakan dulu kewajiban kita, baru hak kita akan menyusul atau mengikuti ya. Misalnya gini ya, sebagai masyarakat ya, mungkin kita pengen dapat fasilitas yang baik ya, jalan yang baik atau mungkin fasilitas umum yang baik, tetapi terlebih dahulu tentu kita harus membayar pajak, karena pajak itu adalah kewajiban kita ya sebagai warga negara, wajib bayar pajak, baru kita dapat menuntut hak kita, misalnya mendapatkan fasilitas umum yang baik. Itu ya. Jadi kita melaksanakan kewajiban, baru kita akan mendapatkan hak-hak kita. Lanjut ke nomor 4. Jelaskan bentuk pemanfaatan sumber energi sesuai dengan gambar berikut. Oke, untuk yang A ini adalah air laut ya. Ini pemandangan bawah laut yang sangat indah ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai tempat rekreasi ya, wahana rekreasi ya, dengan kegiatan menyelam ya, melihat pemandangan yang indah di bawah laut ya. Tentunya dengan kita harus menjaga kelestariannya ya. Jadi ini intinya pemanfaatan airnya itu buat rekreasi dengan kegiatan menyelam di laut ya. Kemudian untuk yang gambar B ini adalah gambar turbin ya.
Jadi pemanfaatan airnya itu mula-mula arus air yang ini yang mengalir dengan deras akan menggerakkan turbin ya. Turbin akan dihubungkan dengan generator ya, sehingga dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Ini untuk pembangkit tenaga listrik, sedangkan ini airnya adalah untuk wahana rekreasi ya. Lanjut ke muatan SPDP. Lagu berikut yang menceritakan tentang keindahan lingkungan ya. Keindahan lingkungan jelas ini dari Rayuan Pulau Kelapa ya. Kalau di sini senang, di sana senang, itu ya cuman kesenangan aja ya. Di mana-mana hatiku senang. Nah, burung kakak tua ya, ini menceritakan tentang seekor burung ya. Kemudian kasih ibu ya, kasih seorang ibu. Dan ini yang keindahan lingkungan adalah yang Rayuan Pulau Kelapa yang B. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan notasi angka berikut. Not balok dari notasi angka tersebut yang benar adalah, oke, di sini adalah sol mi fa si ya, yang pertama ya. Kita ingat ya bahwa do itu dimulai dari garis bantu pertama ya. Kemudian garis pertama ini adalah mi, garis kedua ini sol. Nah, ini sama betul, sol semua. Kemudian mi itu di garis yang pertama. Nah, ini jelas salah. Nah, ini betul ya. Antara A, B, C, sol, mi, kemudian fa. Fa itu naik satu tingkat, berarti sol, mi, fa. Ini betul, fa. Kemudian selanjutnya adalah si. Si itu berarti dia, kalau ini mi, fa, sol, la, si. Si itu berarti dia berada di garis ketiga. Nah, ini salah ya. Ini garis ketiga, ini garis ketiga. Oke ya, ini antara A dan B ya. Kemudian fa. Fa tadi di antara garis pertama dan kedua ya. Ini betul. Kemudian fa lagi. Lah, fa lagi harusnya sejajar. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, karena ini fa harusnya di sini ya, antara garis pertama dan kedua. Ini fa-nya yang kedua naik, ini harusnya sol. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke nomor 3. Lagu menanam jagung dinyanyikan dengan tempo. Jadi tempo lagu menanam jagung itu adalah allegretto. Jadi agak cepat dan riang. Ini masuk tempo cepat ya. Jadi tempo itu dibagi menjadi 3, yaitu tempo lambat, sedang, dan juga tempo cepat. Sedangkan menanam jagung ini maksudnya adalah allegretto, yaitu agak cepat dan juga riang. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan bait lagu berikut. Tuliskan makna dari bait lagu tersebut. Jadi di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua, mari mengatur barisan kita, pemuda-pemudi Indonesia. Maknanya adalah memberikan semangat bagi generasi penerus bangsa ya, khususnya untuk generasi muda. Nomor 5, tuliskan kata-kata dalam lagu di timur matahari yang memiliki nada rendah. Oke, di sini kita lihat ya, yang memiliki nada rendah ya, ini berarti do. Ini nada rendah berarti bisa kita ambil aja di sini di timur ya, matahari. Ini juga rendah semua sebenarnya ya, ada si rendah juga, bahkan mulai bercahaya. Ini ya, bisa kita ambil di sini ya, karena ini yang paling rendah semua ya. Kalau untuk yang baris kedua ini kebanyakan tinggi ya, jadi kita ambil yang baris pertama, kemudian yang baris terakhir ya, ini juga lumayan juga ya, ada re ya, dan yang terakhir ini ya, ini ada Indonesia ya, kita ambil itu. Jadi yang baris pertama bisa kita tuliskan yang rendah. Jadi kita tahu ya, nada rendah tadi berarti do, kemudian si rendah ya. Jadi di timur matahari mulai bercahaya sama Indonesia, karena dimintanya nada yang rendah. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk soal tema 9 subtema 1. Semoga bermanfaat ya. Jadi mungkin bisa dikerjakan terlebih dahulu soalnya,
baru nanti dicek apakah jawabannya kira-kira sudah sesuai apa belum ya. Jadi ini juga saya coba membantu, mungkin kalau ada jawaban yang lain atau ada masukan ya bisa dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.